Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sayyidis sanadil azim bil qalbil rahim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Ridha, Jalan Jadwal 7 yang dimuliakan Allah, pengurus PKM yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian tasawuf sebelum memasuki Ramadan dalam hitungan minggu pekan. Mungkin pekan ke depan lebih sedikit kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang sofa. Kita sudah sampaikan bahwa hanya ada kata sofa satu kali dalam Al-Quran, dan sofa dalam Al-Quran itu digandengkan dengan kata marwah. Artinya tidak ada marwah tanpa sofa. Dan siapa yang berada di sofa, nanti dia akan sampai pada marwah. Kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa sofa itu secara umum artinya ada 5: kebersihan, kesucian, kebeningan, kejernihan, kelembutan. Kita sampaikan kemarin secara umum tentang 1, 2, dan 3. Mungkin 4 dan 5 yang belum sempat kita sampaikan. Tapi pagi ini kita masih bicara tentang 1 dan 2 dulu, karena ini menjadi pokok utama dalam Islam. Sofa itu jika diterjemahkan menjadi kebersihan dan kesucian, maka Al-Quran menyebut dengan 2 istilah. Yang pertama istilahnya taharah, yang kedua istilahnya tazkiyah. Kalau bicara yang pertama taharah, mungkin kita sudah sering dengar, karena mayoritas kitab-kitab fikih itu dimulai dari bab taharah. Jika kita berandai-andai, jika kitab fikih itu ada 100 saja misalnya, maka lebih dari 70 kitab fikih itu dimulai dari bab taharah. Kenapa bab itu menjadi bagian pertama? Karena bab itu menjadi bagian penting. Kalau ada orang
yang mengaku rajin beribadah, rajin beramal, tapi dia tidak faham taharah, maka ditolak ibadahnya, ditolak amalnya, tidak diterima amal ibadahnya. Jika ada orang yang mengaku dia berilmu, paham tentang Islam, tapi dia tidak tahu tentang taharah, dia tidak disebut orang berilmu. Dan yang sering kita baca, kita ketahui, taharah itu umumnya bicara tentang kebersihan batin, zahir. Zahir kita ini itu kita bersihkan dengan metode taharah. Tapi beberapa pertemuan yang lalu kita pernah sampaikan bahwa kadang-kadang ada orang yang faham tapi tidak sampai mendetil. Padahal jika taharah dilakukan sembarangan, maka hasilnya itu tidak maksimal. Pernah mungkin kita sampaikan di sini soal buang air kecil, buang air besar. Umumnya yang disebut dengan taharah ketika buang air kecil dan buang air besar itu hanya melakukan, kalau bahasa kita, bemet. Berapa kali? 3 kali. Cukup? Bagi sebagian orang itu tidak cukup. Tidak cukup. Karena itu ketika melakukan buang air kecil, ada yang harus dilakukan lebih dari itu. Kalau nanti buka di YouTube, itu ada semacam teritorial, apa namanya? Tutorial. Tutorial, karena ada yang harus ditekan, diurut. Itu penting, ya penting, terutama bagi mereka yang sudah usia di atas 30. Jika itu tidak dilakukan, maka najis itu tidak keluar secara sempurna. Kalau dia tidak keluar secara sempurna, maka nanti pergerakan setelahnya itu memungkinkan dia akan keluar. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Maka kalau orang melakukan buang air kecil itu sambil berdiri, dia tidak akan pernah sempurna, terutama laki-laki. Tidak sempurna taharahnya, karena ketika dia melakukannya dengan jongkok, kalau bahasa kita, kalau bahasa dulu apa jongkok itu? Tenggok, kan? Mungkin pernah dengar istilah itu, tenggok. Kalau saya menyarankan bukan sekedar jongkok. Kalau jongkok itu telapak kaki itu menyentuh lantai, itu jongkok. Tapi kalau mau pas taharahnya, jinjit. Jinjit itu kalau lama-lama gak kuat. Tapi kalau bisa lama, itu artinya otot paha dan otot betisnya itu kuat. Maka buang air kecil sambil jinjit
bukan jin-jin berdiri, bukan. Jin-jin jongkok itu akan membuat jadi maksimal, bahkan membuat otot paha dan otot kaki menjadi lebih baik. Kalau orang bermasalah otot paha dan otot kaki, dia tidak bisa rukuk dan sujud secara sempurna. Maka posisi itu menentukan. Itu kalau dia buang air kecil. Pernah kita sampaikan soal taharah untuk buang air besar, najis. Cukupkah membersihkan pintu keluarnya? Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena ada yang harus dibersihkan di bagian dalam. Maka salah satu dari jari kita ini harus masuk. Kira-kira jari yang mana? Tengah? Jari mana?